Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Ala Putri dengan NIM 2021051075 akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai terorisme dan kekerasan internasional. Soal yang pertama, apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulama? Jawaban saya adalah para ulama atau ahli hukum Muslim tidak memberikan jawaban langsung atau mudah terkait masalah pemberontakan. Selain itu, Abu el-Fadl berulang kali menegaskan bahwa aturan-aturan hukum klasik Islam tentang pemberontakan telah diabaikan oleh keilmuan orang luar maupun orang dalam modern dalam karyanya di bidang pemberontakan dalam hukum Islam. Namun, beberapa cendekiawan terkemuka memberikan jawaban yang cukup jelas dan sederhana meskipun berbeda dengan pandangan para ahli hukum Muslim klasik. Rahmat dan Kelsay sepakat bahwa ahli hukum Muslim melarang pemberontakan, sementara Lewis dan sebelumnya Khadduri mengklaim bahwa para ahli hukum tidak pernah memikirkan boleh tidaknya menggulingkan rezim. Dalam hal jawaban dari ahli hukum klasik mengenai pemberontakan dalam hukum Muslim, pada dasarnya mereka setuju bahwa setelah seseorang menjadi kepala negara dengan cara apapun, umat Muslim dilarang melakukan pemberontakan terhadap kepala negara. Terdapat beberapa studi kasus untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pemberontakan terhadap kepala negara. Yang pertama, jika kepala negara memenuhi 10 kewajiban terkait posisinya, para ahli hukum sepakat bahwa pemberontakan tidak diperlukan, bahkan jika posisinya diperoleh dengan melakukan yang namanya kudeta. Pemberontakan dianggap dapat menyebabkan fitnah dan konflik. Yang kedua, jika kepala negara murtad dari Islam, para ahli hukum sepakat bahwa pemberontakan terhadap kepala negara menjadi wajib. Yang ketiga, jika kepala negara secara fisik atau mental tidak mampu menjalankan tugas terkait posisinya, maka kepala negara harus digantikan dengan yang baru. Dan jika ada penghalang, para ahli hukum Islam akan menuntut pengangkatan kepala negara baru dengan cara apapun, karena kaum muslim akan berdosa jika tidak memiliki kepala negara. Dan yang keempat atau kelima, jika kepala negara memerintahkan umat muslim untuk melakukan dosa atau melanggar syariah, maka sebagian ahli hukum memperbolehkan pemberontakan melawan kepala negara berdasarkan perintah Islam, yaitu tidak ada ketaatan dalam melakukan dosa. Dan yang terakhir, jika kepala negara tidak adil dan diktator, atau jika seseorang berhasil menggulingkan penguasa dan menempatkan dirinya di posisi penguasa melalui penggunaan kekuatan, jawabannya adalah tergantung. Artinya, jika keuntungan pemberontakan melebihi kerugian yang dapat diperkirakan, maka pemberontakan diperbolehkan untuk dilakukan. Dan jika tidak, maka tidak boleh. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai apa hukuman teroris menurut Islam. Sebelum membahas mengenai hukuman teroris menurut Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi teroris menurut Islam atau ahli hukum Islam. Terorisme sendiri merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan, kepanikan, atau intimidasi dalam masyarakat. Ini mirip dengan intimidasi terhadap masyarakat yang terjadi di masa lalu dan dikenal sebagai hirabah. Tindakan ini sejalan dengan tindakan terorisme yang dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari 4 tujuan, yaitu adalah politik, sosial, agama, atau ideologis. Konteks terjadinya tindakan hirabah sangat esensi dari aksi terorisme saat ini. Baik dalam hirabah maupun terorisme, para pelaku mengincar warga sipil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terorisme saat ini dapat dianggap sebagai hirabah di masa lalu. Hukuman terhadap teroris menurut Islam dapat ditemukan dalam peraturan mengenai hukuman atas hirabah.
Para pelaku hirobah yang hanya melakukan intimidasi tanpa menyebabkan kerugian lainnya dikenai hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mayoritas ahli hukum Islam atau salah satu dari 4 opsi hukuman yang dipilih oleh hakim, menurut mazhab Maliki adalah digantung, dipotong tangan dan kakinya di sisi yang berlawanan, atau diasingkan, atau dipenjara. Tindakan intimidasi merupakan kejahatan yang dihukum berat berdasarkan hukum Islam. Namun, dalam diskusi para ahli hukum muslim mengenai hukuman hirobah, mereka membatasi hukuman had ke tindakan-tindakan terorisme, baik domestik maupun internasional, yang pelaku dan korbannya adalah muslim atau zimmi. Mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa tindakan teroris harus terjadi di wilayah hukum negara Islam. Sementara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Zahiri menghukum pelaku, bahkan jika kejahatan itu terjadi di luar wilayah hukum negara Islam, asalkan pelaku dan korbannya adalah muslim atau zimmi. Dan yang terakhir, saya akan menjawab soal nomor 5, mengenai bagaimana perbandingan antara definisi terorisme menurut Islam dan FBI. Definisi terorisme menurut Islam sama seperti yang telah saya jelaskan di soal nomor 4, yaitu sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menciptakan rasa takut, panik, atau intimidasi dalam masyarakat. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai salah satu dari 4 tujuan, yaitu adalah politik, sosial, agama, atau ideologis. Orang-orang yang melakukan tindakan ini menyerang masyarakat sipil yang tidak bersalah. Di sisi lain, menurut FBI, terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak sah terhadap orang atau harta untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau bagiannya dalam mewujudkan tujuan politik atau sosial. Definisi terorisme menurut Islam dan FBI menekankan fakta bahwa tindakan terorisme melibatkan intimidasi atau pemaksaan terhadap siapapun, termasuk mereka yang tidak bersalah. Ahli hukum Islam dan FBI juga setuju bahwa tindakan intimidasi ini dilakukan dalam bentuk kekerasan dan dianggap sebagai tindak kejahatan, tidak sah, terencana, dan penuh perhitungan. Namun, terdapat perbedaan dalam perspektif dan fokus antara definisi terorisme menurut Islam dan FBI. Definisi Islam menyoroti aspek politik, sosial, agama, dan ideologi. Sementara definisi FBI lebih fokus pada aspek politik dan sosial, seperti keamanan nasional dan ancaman terhadap pemerintah. Meskipun ada perbedaan tersebut, keduanya mencerminkan pentingnya memahami dan menghukum tindakan terorisme sebagai bentuk kejahatan serius yang melibatkan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat secara tidak sah.